Singapura, Amerika dan negara-negara maju lainnya Dewan Juri yang terhormat, mereka sekarang tidak hanya terfokus kepada bagaimana pada akhirnya mereka dapat meningkatkan integritas bangsa mereka dengan memaksa anak mereka menggunakan suatu pakaian adat yang mahal dan banyak sekali menggunakan atribut-atribut, tapi mereka sekarang memfokuskan kepada pendidikan yang emang kepada pendidikan yang di sana itu pendidikan itu tidak terpatut kepada sebuah pakaian tradisional dan juga terhormat. Marilah kita lihat sebuah problematika di status quo, di mana problematika yang kita hadapi sekarang adalah bukan lagi tentang mengapa suatu budaya hanya dapat menggunakan. Problematika sekarang adalah bagaimana pada akhirnya sebuah pakaian adat itu hanyalah sebuah sesuatu yang tidak penting pada akhirnya untuk meningkatkan suatu integritas negara, karena integritas negara tidak karena menggunakan pakaian adat dengan seminggu sekali bukanlah hal yang efektif pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Marilah kita lihat hipotesa di status quo yang tadi yang sudah saya jelaskan Dewan Juri yang terhormat, masalah kegagalan mekanisme status quo. Kita lihat pada zaman sekarang di mana pemerintah sudah mewajibkan untuk semua siswanya menggunakan pakaian batik. Tapi pada akhirnya apakah pakaian batik ini dapat menghambat westernisasi, contohnya Dewan Juri ataupun globalisasi yang emang tidak bisa hanya kita tunda atau cegah hanya dengan menggunakan sebuah pakaian batik Dewan Juri terhormat. Maka dari itu bisa kita lihat nantinya jika kita menggunakan pakaian adat, hal ini sama aja dengan kita hanya merepotkan diri kita sendiri. Kita lihat pakaian adat contohnya yang ada di Indonesia sangat-sangat banyak. Maka dari itu pemerintah nanti akan memikirkan bagaimana pada akhirnya semua orang dapat menggunakan pakaian adat ini dengan tanpa terbebani. Karena pada akhirnya pakaian adat ini bisa jadi sebuah benda sakral di mana tidak dapat digunakan tidak dapat digunakan setiap hari, tapi yang terdapat digunakan pada saat tertentu. Maka dari ini problem pemerintah semakin banyak karena pemerintah harus menjawab bagaimana pada akhirnya pakaian adat ini nantinya dapat digunakan setiap hari di terhormat. Maka dari itu masuklah ke dalam mekanisme yang kedua, di mana kita lihat dalam menggunakan pakaian adat itu sendiri nantinya akan menggunakan kos biaya yang banyak. Karena apa? Karena kita lihat pakaian adat Indonesia sendiri, di mana banyak penggunaan atribut, tidak hanya sebuah pakaian adat yang hanya menggunakan kain, tetapi banyak juga menggunakan atribut-atribut lainnya di terhormat. Masuklah ke dalam urgensi pada statement kali ini. Urgensi dari kami adalah bagaimana pada akhirnya kita dapat dengan tanpa menggunakan pakaian adat tetap dapat meningkatkan integritas bangsa dan juga bisa memecahkan masalah-masalah lain di terhormat. Karakterisasi yang sudah dijelaskan tadi. Masuklah ke dalam statement goal kami. Kami pro dengan mosi ini, dan goal kami adalah bagaimana pada akhirnya kami dapat membuktikan bahwa dengan tanpa menggunakan pakaian adat sekalipun integritas bangsa atau permasalahan lainnya akan dapat terselesaikan dengan sangat mudah dan terhormat. Masuk ke dalam burden of proof kami, di mana BOP kami adalah ya atau tidak dengan malah mentiadakan pakaian adat dapat memecahkan masalah-masalah seperti integritas bangsa dan lain sebagainya. Masuklah ke dalam mekanisme yang akan kami pakai, di mana satu mekanisme yang akan kami gunakan adalah mentiadakan pakaian adat dan malah lebih memfokuskan kepada bagaimana pemikiran siswa itu sendiri ketimbang apa yang mereka gunakan Dewan terhormat. Kenapa hal ini bisa diterima? Satu, pakaian adat itu merupakan hal yang sakral di beberapa tempat Dewan terhormat dan juga tidak bisa digunakan sembarang saja seperti itu di Dewan terhormat. Kedua, pakaian adat sendiri merupakan hal yang mahal untuk dibeli ataupun hal yang mahal untuk dibeli dan terhormat karena banyak sekali seperti contohnya penggunaan bunga melati pada pakaian adat Sunda ataupun dan lain sebagainya dan terhormat. Kedua, kenapa resource-nya kenapa hal ini pada akhirnya bisa diterima di masyarakat? Karena satu, kita lihat bagaimana sebuah pakaian tidak akan mempengaruhi suatu pendidikan itu sendiri dan terhormat. Maka dari itu kita bisa menilai bahwa pada akhirnya pendidikan bukanlah hal yang penting karena pendidikan tidak memberikan karena pakaian adat tidak memberikan sebuah dampak signifikan ataupun dampak yang penting pada akhirnya terhormat. Maka cara kerjanya adalah dengan cara lebih mengutamakan APBN ataupun lain sebagainya kepada hal-hal yang lebih penting seperti contohnya APBD guru dan lain sebagainya, maka hal ini akan lebih menguntungkan diri kami dan terhormat. Maka output yang kami hasilkan adalah satu, di mana pendidikan nantinya pada akhirnya tidak akan berfokus kepada sebuah apa yang kita gunakan, tapi lebih kepada innernya ataupun bagaimana cara kerja otak mereka dan terhormat. Masuklah ke dalam
Disclaimer kami di sini adalah kami tidak menyatakan bahwa pada akhirnya kami tidak setuju dengan adanya suatu pelanggan budaya, tapi yang kami sayangkan di sini adalah bagaimana pelanggan budaya tersebut malah membebankan suatu bangsa, padahal pada akhirnya budaya tersebut merupakan suatu hal yang dimana orang itu terbiasa, maka dari itu bisa disebut budaya. Maka jika tidak terbiasa, maka tidak disebut dengan budaya dan tidak akan memberikan dampak yang signifikan, bukan yang terhormat. Masuklah ke dalam saya posting argumen kami, di mana satu, kami akan menggunakan argumen di mana dengan tanpa menggunakan dengan menggunakan APBN terhadap hal-hal seperti kepentingan sekolah dan lain sebagainya akan lebih efektif dan yang terhormat. Apa itu APBN dan apa itu maksudnya ke dalam bagaimana cara mosi ini mencapai A, dan hal ini akan bisa lebih diterima karena yaitu sendiri, dan terhormat bisa kita lihat bagaimana pada akhirnya dengan lebih mengutamakan kepada hal-hal yang bersifat pendidikan dan tidak mengutamakan pendidikan, maka dari ini kami sudah dipastikan menang dalam perdebatan kali ini. Dah.